semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 47. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini, aku akan membahas tentang 5 fakta unik tentang penyakit psoriasis. Aku bakal bahas ini karena aku notice atau aku sadar ada banyak nih beberapa sahabat-sahabat psoriasis yang baru aja gabung di YouTube aku dan juga di Instagram. Jadi kayaknya mereka juga masih kurang paham ya tentang adanya psoriasis. Jadi hari ini aku bakal ngebahas nih 5 fakta unik yang kalian perlu tahu tentang sakit psoriasis. Jadi yang penasaran jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Fakta yang pertama, psoriasis itu tidak menular. Aku nggak tahu sih ya kalau misalnya fakta yang nomor 1 ini tuh udah banyak orang yang tahu atau belum. Tapi dari pengalaman aku tahun lalu itu aku mengadakan cerita-cerita atau campaign yang berjudul Dear Psoriasis. Aku dapat beberapa cerita nih dari sahabat-sahabat psoriasis kalau ternyata mereka sendiri atau keluarga mereka atau orang-orang yang berada di sekitar mereka itu tidak mengetahui tentang kebenaran ini, tentang fakta ini bahwa sebenarnya penyakit psoriasis itu tidak menular. Jadi memang ketika kita mengidap sakit psoriasis, kita tidak akan menyebarluaskan sakit kita itu kepada orang di sekitar kita. Jadi dengan orang lain itu memegang kita, dengan orang lain itu berteman dengan kita, mungkin juga terkadang dengan keluarga mungkin sharing makanan, sharing sendok, garpu dan segala macamnya, itu tidak akan sama sekali menyebarluaskan sakit psoriasis itu dari tubuh kita ke orang lain gitu. Jadi memang ini sih salah satu fakta yang menurut aku itu tuh banyak banget orang nggak tahu, banyak banget orang yang salah persepsi karena memang kan dari tampak luarnya psoriasis itu kan kelihatannya merah, ruam, kering, terus kelihatannya jijik untuk orang yang memang nggak tahu tentang sakit ini kan. Tapi kalian mesti kasih tahu nih guys, kalau psoriasis itu tuh bukan penyakit menular karena yang masalah itu tuh di dalam tubuh kita, sistem imunitas kita, sistem kekebalan tubuh kita itu yang rusak atau bermasalah dan akhirnya terjadinya ruam-ruam atau terjadinya iritasi-iritasi yang muncul ke permukaan kulit. Begitu. Nomor 2, pola hidup dan stres menjadi salah dua pemicu utama dari kumatnya atau dari keluarnya sakit psoriasis. Sebenarnya ini juga salah satu yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu sih ya. Karena kan seperti yang kita tahu nih, awal-awalnya kita tuh terkena psoriasis itu mungkin karena pola hidup yang tidak sehat, terus juga stres yang berlebihan, mungkin juga obesitas dan turunan dari orang tua atau mungkin sanak saudara kita yang leluhur di atas kita. Nah, pola hidup yang nggak sehat contohnya gimana Audi? Misalnya kurang istirahat, kurang banyak mengkonsumsi makanan-makanan sehat, jarang minum air putih. Seperti ini tuh kayak pola hidupnya tuh bener-bener nggak bagus banget, tapi at the same time dia mempunyai jadwal hidup yang padat. Contohnya seperti kerja lembur setiap hari, terus juga tidurnya kurang, terus mempergunakan tenaganya ekstra terus setiap hari. Jadi memang pola hidup yang buruk itu juga bisa mempengaruhi keluarnya lagi nih atau munculnya lagi nih si psoriasis kita. Stres juga bisa loh, even cuman kita mikir aja sedikit, kita cuman gak sengaja aja ada pikiran. Misalnya kayak aku kemarin itu yang tahun lalu, aku kepikiran tentang visa, aku mau pulang ke Indonesia, udah mau expired, pasport aku itu juga masa berlakunya sudah habis, gimana lagi corona, terus juga KBRI itu tuh segala macam, hanya kepikiran biasa aja langsung keluar parah banget di seluruh tubuh. Jadi memang pola hidup sehat dan juga stres itu menjadi salah satu pemicu keluarnya lagi atau kumatnya lagi psoriasis di tubuh kita. Jadi buat teman-teman sekalian, diperhatikan lagi nih pola hidupnya, mulai diatur perlahan-lahan supaya bisa hidup yang lebih sehat dan juga stresnya juga bisa lebih di-maintain supaya kita bisa semakin lama berada di masa remisi dan pada saat kumatnya pun juga nggak terlalu lama-lama banget lah gitu. Yang ketiga, fakta yang ketiga itu adalah pola makan dan juga diet itu bisa mengurangi radang psoriasis. Ini fakta unik sih menurut aku karena ada pro dan kontra. Ada beberapa sahabat psoriasis yang bilang, enggak Audi, aku
makan apa aja nggak apa-apa, aku masih nggak masalah. Tapi ada juga yang bilang, iya Audi, aku udah diet, aku udah mengurangi semua yang ada di list yang nggak boleh dimakan. Itu bener-bener ngebantu banget aku untuk nggak kumat lagi, atau mungkin pada saat kumat tuh tidak separah kalau memang mengkonsumsi produk-produk yang memang tidak disarankan untuk penderita psoriasis. Buat aku sendiri, aku percaya sih kalau memang diet dan juga pola makan kita tuh diatur, intensitas dari radang psoriasisnya, dari tingkat kegatalannya itu bisa lebih berkurang jauh banget. Karena untuk aku sendiri, dari list yang sudah ada, aku paling gak bisa itu tuh teh apapun, termasuk juga teh hijau, teh apa deh, ini semua teh aku nggak bisa. Terus juga daging merah aku juga nggak bisa, kayak daging sapi, terus kambing, terus daging-daging yang lainnya yang berwarna merah atau daging yang panas itu aku nggak bisa makan itu sama sekali. Dan dua ini ketika aku hindari ya memang benar gitu. Pada saat kumat, pada saat dia lagi meradang itu tidak parah-parah, mungkin parah banget ya ketika ditambah lagi dengan aku stres, dengan aku kepikiran, dengan aku kurang tidur, kurang makan sehat, tuh memang semakin parah. Tapi ketika lagi biasa aja dan aku memang nge-maintain terus menjaga pola makan aku sih, aku ngerasain sendiri di diri aku itu jadi bagus banget dan aku jadi lebih radangnya tuh nggak separah kalau aku tetap mengkonsumsi makanan tersebut. Buat teman-teman yang pingin tahu nih makanan apa aja yang nggak boleh dan juga boleh dimakan, langsung aja cek video YouTube aku bakal taruh linknya di description box. Di sana aku udah taruh nih list makanan yang bisa di watch out untuk sahabat-sahabat psoriasis ketahui gitu, karena memang setiap orang itu beda-beda. Jadi list itu hanya panduan aja, kalian bisa adjust lagi dengan kondisi psoriasis dan juga kondisi tubuh kalian masing-masing. Fakta yang keempat yaitu adalah semakin digaruk dia akan menjalar. Ini juga nih emak aku yakin banget banyak yang nggak tahu, karena aku juga baru tahu itu beberapa tahun kebelakangan aja. Setelah aku lebih lagi mempelajari tentang sakit aku lebih lagi peduli nih tentang kering-kering di tangan aku, di kaki, di badan. Aku ngerasa ketika aku ngegaruk si psoriasis ini, karena kan pasti gatal sekali ya guys, pasti kan dia kering, pasti dia radang merah, dan ketika kita ngegaruk, kita akan nggak sadar ngegaruk juga bagian tubuh kita yang lainnya. Contoh, aku ada radang di sini, terus habis itu aku garuk pipi, aku garuk jidat, aku garuk bahu, aku garuk punggung. Bekas garukan yang tadi dari sini nyebar ke sini, nyebar ke bahu, nyebar ke punggung secara tidak sadar. Dan itu kita lakukan tuh most of the time-nya adalah pada malam hari ketika kita tidur. Makanya memang disarankan banget buat semua sahabat-sahabat psoriasis ketika sedang kumat atau ketika sedang radangnya parah, bisa mungkin tidurnya kalau memang suka nggak sadar kayak aku gini, suka nggak sadar kalau misalnya suka garuk-garuk gitu, kukunya jangan lupa dipotong pendek, kukunya dipotong banget. Terus memang kalau emang bener-bener parah banget nggak bisa kontrolnya, bisa juga pakai sarung tangan ketika malam pada saat tidur gitu. Jadi itu ngebantu juga sih guys untuk kita tidak menggaruk pada malam hari. Terus juga Audi gimana sih supaya nggak gatel nih badannya? Soalnya aku ngerasa gatel banget nih si radang. Nah buat tipsnya, aku juga pernah bikin videonya, cek juga di description box. Aku bakal bahasnya sedikit. Tips yang aku bisa bilang adalah mandi jangan pakai air yang terlalu panas. Jadi memang suam-suam kuku sampai dingin tuh lebih baik, karena air panas itu memicu terjadinya radang atau merah atau panas di tubuh kita. Jadi memang ketika kita lagi tidur kan keringnya juga kita nggak bakal bisa nge-apply lagi kan, karena kita memang sudah tidur. Jadinya kulit akan menjadi lebih kering, lebih gersang, lebih kayak keripik. Dan itulah kenapa terjadinya kering dan juga kenapa terjadinya gatal di tubuh kita. Jadi mandi pakai air suam kuku sampai dingin lebih dianjurkan. Fakta yang terakhir atau fakta yang kelima itu adalah penyakit psoriasis itu bisa memicu terjadinya komplikasi penyakit lainnya. Hah? Emangnya beneran bisa Audi? Iya bisa. Aku baru aja juga nge-research nih, ternyata memang bener sakit autoimun itu tuh bisa, komplikasi yang terjadi tuh bisa banyak banget. Mungkin kita mikirnya ya udahlah cuma psoriasis aja, ternyata di balik itu ada beberapa jenis-jenis penyakit yang kita mesti hati-hati banget nih, karena bisa aja secara tidak sadar kita juga akan mengalami komplikasi hal tersebut. Tapi amit-amit ya guys, semoga nggak kejadian. Yang pertama itu adalah hipertensi, terus juga ada diabetes tipe 2, terus juga ada sakit ginjal,
terus kerusakan organ-organ dalam tubuh dan sebagainya. Jadi memang ini merupakan list beberapa komplikasi-komplikasi penyakit yang mungkin bisa terjadi pada diri kita ketika kita sudah mengalami sakit psoriasis atau sakit autoimun. Jadi memang saran aku buat semua sahabat-sahabat psoriasis di luar sana, selalu jaga pola hidup sehat, terus juga makan makanan teratur, banyak minum air putih, exercise atau olahraga. Nggak perlulah muluk-muluk setiap hari, mungkin seminggu 2 kali, atau mungkin setiap pagi bisa jalan pagi, terus sering terkena sinar matahari juga. Jadi memang pola hidup sehat, pikiran jernih, pikiran sehat, hati bahagia, itu niscaya juga bisa membawa kita ke psoriasis yang lebih damai lagi, dan kita juga bisa semuanya berada di masa remisi yang lebih panjang lagi. Begitu. Jadi kayaknya sekian dulu guys untuk Psoriasis Talk episode kali ini tentang fakta-fakta dari sakit psoriasis. Semoga semua fakta-fakta yang udah aku berikan pada video hari ini bisa bermanfaat buat semua sahabat psoriasis aku dimanapun kalian berada. Dan kalau mau tahu lagi lebih lengkapnya, langsung aja kalian scroll lagi ke bawah, karena aku udah banyak banget sebenarnya ngebahas tentang hal-hal ini di video-video aku sebelumnya, di Psoriasis Talk psoriasis aku sebelumnya. Cuman kalau emang mau lebih sharing-sharing sama aku, boleh juga langsung cus aja ke Instagram aku, DM aku, nanti kita boleh sharing-sharing di sana ya. Gitu. Jadi, thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.